Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Mulyana. Saya dari kelas 12 MI 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit isi kandungan dari Quran Surah An-Nahl ayat 125, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, dan Quran Surah Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Yang pertama yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dari ayat di atas, kita dapat mengetahui terdapat 3 metode dakwah. Yang pertama yaitu al-hikmah, yaitu sikap yang bijaksana. Yang kedua yaitu al-mawa'idah, yaitu sikap memberi wejangan atau nasihat. Yang ketiga yaitu al-mujadalah. Para pendakwah pada kondisi tertentu, para pendakwah harus memiliki sikap ini, yaitu sikap beradu argumentasi dengan lawan dengan memberikan pandangan hidup yang disertai dengan para dalil-dalil yang dimiliki. Yang kedua yaitu Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir asiratakal aqrabin. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa'in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Maka apabila dari mereka mengkhianatimu, maka katakanlah, aku tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Dari ayat di atas, kita para pendakwah disuruh untuk memulai dakwahnya melalui dirinya sendiri dan para kerabatnya. Karena pada umumnya terdapat pelanggaran yang dimana akan berdampak pada perjalanan dakwah, yang dimana dilakukan oleh para kerabat-kerabat terdekat. Contohnya yaitu Nabi Nuh yang diuji oleh anak dan istrinya, Nabi Lut yang diuji oleh istrinya, Nabi Ibrahim yang diuji oleh ayahnya, dan Nabi Muhammad yang diuji oleh paman-pamannya. Pada ayat ini terdapat perintah dakwah, yaitu pada kata al-inzar, yaitu terdapat unsur peringatan akan azab, tetapi harus tetap disampaikan dengan lembut dan mengutamakan kesopanan. Selanjutnya itu ayat ketiga yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 94-96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda' bima tu'marun wa'arid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan olehmu apa yang telah diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami telah memeliharamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok kamu, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa adanya Tuhan selain Allah, dan mereka akan menerima akibat-akibatnya. Penjelasan ayat di atas yaitu setelah 3 tahun dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, setelah turunnya ayat ini, babak baru dalam metode dakwah di Mekah, yaitu secara terbuka dan terang-terangan. Dan mereka para pendakwah tidak akan takut lagi terhadap ancaman dari orang-orang musyrik, karena Allah telah memelihara mereka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.